Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 25 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami menerima kuasa Roh Kristus dalam hidup ini, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia dan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ivon Ayorbaba. Silakan Ibu Ivon. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 25 Desember 2020 dengan judul Mahkota Kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Adalah orang-orang yang menunggu yang akan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, dan keabadian. Kamu tidak perlu berbicara dengan saya tentang kehormatan dunia atau pujian dari orang-orang hebat itu. Itu semua adalah kesia-siaan. Biarkan jari Tuhan menyentuh mereka dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya ingin kehormatan yang kekal, kehormatan yang abadi, kehormatan yang tidak akan pernah binasa, sebuah mahkota yang lebih kaya daripada mahkota apapun yang pernah menghiasi kening seorang raja. Review and Herald 17 Agustus 1869. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya membawa mahkota kemuliaan dari kota itu, sebuah mahkota untuk setiap orang kudus, dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkannya kepadanya dan dengan tangan kanannya sendiri. Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Dengan cara yang sama, malaikat-malaikat membawa kecapi dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula membunyikan nadanya. Kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia. Dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi musik yang paling merdu tiada taranya. Kemuliaan luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Kemudian Yesus memandang kepada orang-orang kudus yang ditebusnya, wajah mereka berseri dengan kemuliaan. Dan ketika ia menyerahkan matanya yang berkasihan kepada mereka, ia berkata dengan suaranya yang merdu, "Saya memandang kesusahan jiwaku dan merasa puas. Kemuliaan yang limpah ini adalah milikmu untuk dinikmati selama-lamanya. Kesusahanmu sudah berakhir. Tidak akan ada lagi kematian, ataupun kesusahan maupun tangisan, dan tidak akan ada lagi penyakit." Kemudian saya melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan. Di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan sesukanya. Di kota itu terdapat suatu tahta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan yang jernih seperti hablur. Pada setiap sungai ini terdapat pohon kehidupan, dan di tepi sungai ini terdapat pohon-pohon indah yang lain yang mengeluarkan buah yang baik untuk makanan. Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman.
tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaan itu. Saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu." Tulisan-tulisan permulaan halaman 411-412. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengenai mahkota kehidupan ini, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Mereka yang menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan dan tahan uji. Apakah kita bertahan dengan kekuatan kita sendiri? Tentu tidak. Christian's Education halaman 114 paragraf 1 menjelaskan, Anda harus bergulat untuk mahkota kehidupan. Berusahalah karena cengkeraman setan ada padamu. Dan jika kamu tidak melepaskan diri darinya, kamu akan lumpuh dan hancur. Musuh ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di depan Anda dan di belakang Anda. Dan Anda harus menginjak-injak dia di bawah kaki Anda. Berusahalah karena ada mahkota yang harus dimenangkan. Berusahalah karena jika Anda tidak memenangkan mahkota, Anda kehilangan segalanya di kehidupan ini dan di kehidupan mendatang. Berusahalah, tetapi biarlah itu dalam kekuatan juru selamat Anda yang telah bangkit. Kita bertahan, kita berusaha untuk memenangkan mahkota kehidupan itu bukan dalam kekuatan diri kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah bangkit. Mengapa kita perlu kekuatan dalam Yesus? Testimonies for the Church volume 8 halaman 315 paragraf 5 menyatakan, upaya kita, penyangkalan diri kita, ketekunan kita harus sebanding dengan nilai tak terbatas dari objek yang kita kejar. Hanya dengan menang sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Inilah pentingnya kita berusaha dalam kekuatan Yesus. Sebab Yesus sudah menang dan untuk menerima mahkota kehidupan, kita harus menang sebagaimana Yesus menang. Nah, bagaimana caranya untuk menang sebagaimana Yesus menang? Steps to Jesus halaman 50 paragraf 1 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu mereka mengalahkan kelemahan mereka. Tanpanya, mereka tidak dapat melawan dosa. Untuk dapat menang sebagaimana Kristus menang adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya Kristus yang kudus. Sebab tanpa Roh Kristus, kita tidak dapat melawan dosa. White bahkan menuliskan dalam Review and Herald tanggal 10 Februari 1891 paragraf 5 yang berbunyi, Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa. Jika disebut Yesus sendiri, artinya tidak ada kuasa yang lain yang dapat kalahkan dosa. Hanya Yesus saja. Sebab memang hanya Yesus yang telah hidup sebagaimana manusia dan menang atas dosa. Itu sebabnya kebutuhan terbesar kita adalah tinggalnya Roh Kristus dalam hidup kita, agar kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Jika disebut Yesus sendiri, artinya tidak ada kuasa yang lain yang dapat kalahkan dosa. Hanya Yesus saja. Sebab memang hanya Yesus yang telah hidup sebagai manusia dan menang atas dosa. Itu sebabnya kebutuhan terbesar kita adalah tinggalnya Roh Kristus yang adalah hidupnya dalam hidup kita, agar kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan,
Our High Calling, halaman 76, paragraf 5. Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Hanya kuasa Kristus yang dapat kalahkan dosa, dan kuasa itu harus tinggal dalam hidup kita agar kita dapat menang atas dosa. Inilah pentingnya berusaha di dalam kekuatan Kristus untuk memperoleh mahkota kehidupan. Sebab hanya dalam Yesuslah kita dapat menang. Tidak ada yang lain. Roh yang dapat memberikan kemenangan kepada kita hanyalah Roh Kristus. Itu sebabnya renungan pagi tahun 2021 nanti yang berjudul Menjadi Putra dan Putri Allah menyatakan dalam halaman 264. Putra dan Putri Allah, halaman 264 paragraf 2, yang berkata, Kristus yang dibentuk di dalam diri, itulah yang membuat seseorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar. Bagaimana caranya memiliki Kristus terbentuk dalam diri kita? Nya White menuliskan dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21 yang berkata, kepada orang miskin dan tertekan dan tertindas di bumi, Kristus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus dibentuk di dalam diri pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Kristus terbentuk dalam diri kita melalui kehadiran Sang Penghibur, yaitu Roh kebenaran, atau yang disebut juga penolong yang lain. Benarkah Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus? Manuskrip Releases volume 5 halaman 364 paragraf 4 berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Terbukti, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab Yesus kembali bukan secara fisik, namun melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut Penghibur. Karenanya, satu-satunya cara untuk menerima mahkota kehidupan adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita oleh iman yang disebut penghibur. Sebab dengan kehadiran Sang Penghibur, yaitu Roh Kristus dalam hidup kita, maka Kristus terbentuk dalam diri kita, dan itulah yang membuat kita layak menerima mahkota kehidupan. Kristus satu-satunya, dan Kristuslah segala-galanya untuk kita. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah, bahwa hanya satu cara memperoleh mahkota kehidupan, yaitu dengan menerima Kristus dalam hati ini. Karena dengan itu, Kristus terbentuk dalam hidup kami layak menerima mahkota kehidupan. Tuhan tolong kami, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.